بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan juga sekalian anak cucu kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengkabulkan doa mereka yang berdoa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sehingga sampai saat ini kita berada dalam keadaan sehat wal afiat, sehat badan kita, kuat iman kita, dan insyaallah dengan kekuatan badan dan kekuatan iman ini, jadikanlah ia sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Selagi badan ini kuat, laksanakanlah amal-amal saleh. Semoga kekuatan-kekuatan yang Allah beri ini akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala kekuatan itu lagi, seperti yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur di atas segala nikmat-nikmat yang kuberi, niscaya akan kutambahi lagi nikmatku itu bagimu. Jadi Allah beri kita kekuatan, maka marilah gunakan kekuatan ini untuk kita terus berbakti dan mengabdi kepada Allah. Demikian juga iman yang ada ini perlu dirawat. Iman yang ada ini Bapak Ibu perlu dirawat baik-baik. Jangan sampai dia lemah, jangan sampai dia berkurang. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iman ini ada kalanya bertambah, wa yazidu wa yanqusu, kata Rasulullah. Iman ini ada kalanya bertambah dan ada kalanya pula berkurang. Malah na'udzubillah summa na'udzubillah, ada yang batal iman dia jika mana dia tergolong dalam golongan orang-orang yang syirik, atau dia tergolong na'udzubillah dalam golongan orang yang murtad. Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad tersebut batallah dia menjadi orang Islam dunia dan akhirat, wal iyad billah. Jadi bertambahnya iman tentu dengan bertambahnya amal. Kekuatan iman bergantung kepada kekuatan amal. Semakin kuat kita beribadah kepada Allah, insyaallah semakin kuatlah iman itu. Sebaliknya, semakin banyak kita melakukan maksiat kepada Allah, maka semakin lemahlah iman. Sebab maksiat yang dilakukan itu adalah racun-racun iman. Sementara amal saleh yang kita lakukan ianya
adalah merupakan pupuk-pupuk iman itu sendiri. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ini maknanya kebaikan-kebaikan dunia ini kita perolehi dengan iman tersebut, dan keselamatan kita di hari akhirat adalah karena iman itu. Oleh karena itu iman adalah penyelamat hidup kita dunia dan akhirat. Kunu ibadallahil mu'minin, maka hendaklah kita jadi hamba-hamba Allah yang beriman. Sesungguhnya iman adalah sekali lagi ciri-ciri umat Muhammad. Oleh karena itu dalam Islam kita ada namanya arkanul iman, rukun-rukun iman, tiang-tiang iman. Jadi itu tak perlu kita sentuh sebab kita sudah paham rukun iman yang 6 perkara, rukun Islam yang 5 perkara, itu tiang-tiangnya. Nah, tiang itu perlu dijaga baik-baik. Macam tiang rumah juga perlu dijaga baik-baik, sebab kekuatan rumah itu, kekuatan bangunan itu bergantung kepada kekuatan tiang-tiangnya. Demikian juga kekuatan iman, kekuatan Islam kita bergantung kepada kekuatan tiang-tiangnya juga, yakni tiang Islam yang 5, tiang iman yang 6 itu. Jaga baik-baik, jangan diperusak. Nah, kemudian kita sekarang ini berada di bulan yang bertuah lagi barakah, yakni sekarang ini kita berada pada bulan Zulqa'dah, dan tak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah. Maka saudara-saudara kita yang mendapat kelulusan, telah berhimpun sekarang ini di Makkah, ada yang sudah sampai, ada yang bakalan sampai insyaallah, dan tentu mereka berada pada tempat yang mulia, yakni Makkah Al-Mukarramah, yang disebut dengan tanah suci haram. Maka kita yang tinggal ini tidak juga kalah kurang hebatnya dengan adanya bulan Zulhijjah. Di sana kita disunnah muakkadah untuk melaksanakan amal-amal saleh. Di dalam beberapa asar ulama menyebutkan bahawa bulan Zulqa'dah bergabung dengan bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang juga bulan bertuah lagi barakah. Maka digalakkanlah kita meraihkan bulan Zulqa'dah dengan Zulhijjah ini dengan amal-amal saleh. Maka barang siapa yang mengagungkan bulan ini melalui amal salehnya, maka Allah akan memberikan kelebihan demi kelebihan. Doa dikabulkan, bala ditolak, hajat dikabulkan. Kemudian pula kalau bulan Zulhijjah, khususnya pada Yaumul Arafah, Yaumul Arafah, hari yang kita disunatkan berpuasa, yang mana puasa hari Arafah itu pahalanya sebesar Jabal Uhud, dan juga doa pada hari tersebut kita-kita yang tinggal di tanah air ini pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa kita. Teristimewa pula doa-doa mereka yang memijakkan kaki di bumi Arafah itu. Maka Nabi SAW tatkala tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayat doa afdal, ya Rasulullah, manakah atau di manakah doa yang paling baik? Nabi menjawab, doa Arafah. Doa Arafah. Arafah itu bumi Arafah, juga hari Arafah. Bumi Arafah, yakni mereka yang memijakkan kakinya sedang berukuf di bumi Arafah, itu juga Arafah. Yang kita ni pula tidak memijak kaki di bumi Arafah, tapi kita berada di hari Arafah, yakni hari 9 Zulhijjah itu.
kita berada pada hari Arafah, maka Allah juga memberikan keistimewaan bagi sesiapa yang melaksanakan amal pada hari Arafah tersebut, khususnya puasa pada hari tersebut. Nah, sebaik-baiknya puasa itu kalau nanti hari rayanya hari Selasa, maka kita disunatkan puasa bermula pada hari Senin, hari Minggu, hari Ahad maksudnya, kemudian hari Senin, dan pada hari Selasa itu berhari raya. Jadi mulai puasa itu hari Ahad, kemudian dilanjutkan pada hari Isnin, ya. Tentunya hari Selasa itu diharamkan berpuasa, ya. Diharamkan berpuasa dalam setahun ialah 5 hari. Yang pertama diharamkan puasa pada hari raya Idul Fitri, yang kedua diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Adha, dan diharamkan puasa fi ayyam tasyrik, yakni hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah tersebut. Nah, rebutlah peluang-peluang yang Allah beri ini, mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita ini yang lagi masih membicarakan tentang bid'ah, yang disebutkan oleh ulama bahwa sesungguhnya bid'ah itu bukanlah setiap bid'ah itu dalalah, ya, tetapi tengok bid'ah yang seperti apa yang dalalah itu. Kata Imam Syafi'i, jika bid'ah itu bertentangan dengan hukum syara', itulah yang sesat, itulah yang harus dijauhkan. Tetapi kata beliau, faman wafaqa, jika seandainya bid'ah itu bersesuaian, fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmudah wa ma khalafaha fahuwa madmumah. Jika bid'ah yang dikerjakan itu, sesuatu yang baru yang dikerjakan itu sesuai dengan sunnah Rasul, itu adalah terpuji. Tetapi jika menyalahi sunnah-sunnah Rasul, itulah yang tersesat atau yang dalalah itu. Baik, yang disebut sunnah, yang disebut sunnah itu ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meliputi perkara i'tiqad, amalan dan perbuatan. Jadi sunnah sekali lagi ialah perjalanan. Perjalanan maknanya bukan jalan kakinya Rasulullah, itu bukan. Perjalanan itu artinya ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa sukutin wa takririn wa ma asbaha dzalik. Yang dikatakan perjalanan Nabi itu maknanya apa? Perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, qaulin perkataan, wa fi'lin perbuatan, wa sifatin sifat-sifat yang ada pada Nabi itu, wa sukutin diamnya Rasulullah, wa takririn angguk Rasulullah, wa ma asbaha dzalik dan yang lain-lain sebagainya, yang mana disandarkan kepada Rasulullah itu adalah sunnah Rasul, itulah perjalanan Rasul. Jadi jangan pula kita perjalanan Nabi kita bayangkan jalan kakinya Nabi pernah ke sono begini, bukan. Perjalanan itu artinya apa juga yang disandarkan kepada Rasulullah. Saya ulangi, min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa sukutin wa takririn wa ma asbaha dzalik. Perkataan, perbuatan, diamnya Nabi itu, sifat-sifat Nabi itu, angguk Nabi itu semuanya disebut hadis atau disebut dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perbuatan-perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi jangan yang Nabi tak buat tapi sahabat ada buat, itu juga diakui merupakan sunnah sahabat. Sebab Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, berpegang kepada sunnahku, perjalananku, dan juga berpeganglah kalian kepada sunnah, yakni perjalanan pengajaran sahabat-sahabatku yang disebut Nabi khulafa
ar-rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyyin, di mana mereka ini adalah mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara apa? Perkara i'tiqad, masalah keimanan kepada Allah. Ikutlah cara Rasulullah dan ikutlah cara sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian amalan para sahabat. Seperti yang saya katakan kemarin, Nabi tidak membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu Nabi tak buat, tapi sahabat buat, boleh ikut. Itu pesan Rasulullah. Ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Dan tuan-tuan, tidak dikatakan sunnah melainkan perjalanan tersebut. Yani sekali-kali tidak dikatakan sunnah jika bertentangan dengan sunnah Rasul dan juga bertentangan dengan sunnah para sahabat itu. Dalam arti kata, kalau seseorang itu membuat sesuatu tidak ada contoh-contohnya, baik itu daripada Rasulullah, baik itu daripada sahabat, baik itu daripada ulama, maka itulah yang wajib ditolak. Ulama ada buat, boleh ikut. Tapi ulamanya pun nak tengok juga. Sebab ulama ni terbahagi kepada dua bahagian. Ada ulama yang hasanah, ya. Ada pula ulama su'. Ulama su' ni maknanya ulama yang tidak mempunyai pendirian, tidak punya sifat istiqamah. Ulama yang boleh dibeli, ya. Ulama yang boleh diraswah, itu tak pakai, ya. Ulama yang kita masukkan di sini ialah ulama yang tulen. Sebab Nabi sendiri mengisytiharkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak cungkil langsung daripada hadis Nabi lah umpamanya, kita nak dapatkan langsung daripada Al-Quran, itu kita tak berupaya tuan-tuan, ilmu kita tak sedalam mana. Oleh kerana itu kita ikut ulama. Ulama itu ilmunya memang dalam, ya, ilmu Al-Qurannya, ilmu hadisnya, usul fikih, usuluddin dan sebagainya. Jadi kita ikut ulama, ya. Dan kebanyakan kita ni pun adalah bertaklid. Bertaklid tu yang tak boleh bertaklid membuta tuli. Bertaklid boleh, tapi pastikan tempat kita bertaklid itu pada ulama. Ulama yang muktabar, ya, ulama yang muktabar. Sebut aja Imam Syafi'i, muktabar. Sebut aja Imam Maliki, muktabar. Sebut aja Imam Nawawi, muktabar. Sebut saja Al-Imam Al-Ghazali, muktabar. Ya. Jadi ulama-ulamanya bukan ulama syash. Syash itu maknanya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar ni dua perkara. Tak pernah dengar memang tidak tersohor. Itu namanya syash. Al-wujud kal-ma'dum. Adanya kata Nabi, kata usul fikih sama dengan tak ada. Atau dia tak pernah dengar. Macam mana aku nak mendengar, aku tak mengaji. Jadi bukan maknanya ulama ni tidak tersyuhur, tetapi dia tak pernah dengar. Tak dengar pasal kau tak pernah mengaji. Itu lain. Ini maknanya ulama-ulama juga tak pernah mendengar ulama itu. Kalau sebut ulama tu, ulama-ulama yang ada heran, siapa ya umpamanya. Macam sekarang kalau kita sebut sajalah Syekh Yusuf Qardawi, itu orang kenal. Itulah dia, itu yang terkenal itu. Tapi kalau Syekh Ahmad Dahari, tak payah. Sila orang kampung pun tak kenal dia. Orang kampung pun tak kenal dia, apalagi orang bandar, ya. Kira-kira begitu. Betul-betul ulama yang muktabar, yang ma'ruf, ya. Bukan yang syaz, yang jarang didengar sehingga hampir tak pernah dengar. Tak tahu muncul aja. Sekarang banyak begitu. Tak tahu muncul aja ni. Tak daripada mana asal dia. Ini tak boleh.
Dan tidak sekali lagi dikatakan sunnah melainkan perjalanan tersebut. Inilah katanya pengertian sunnah yang paling tepat, lebih lengkap menurut istilah ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu ialah ulama yang hidup dalam lingkungan kurun pertama, kedua, ketiga atau keempat. Maknanya ulama salaf itu ialah ulama yang hidup mereka 300 tahun setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Itu ulama salaf. Jadi ulama ini terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut ulama salaf. Mana ulama-ulama yang terdahulu, yang 300 tahun sebelum Nabi setelah Nabi berhijrah. Hidup mereka zaman itu namanya salaf. Kemudian ada ulama khalaf. Ulama yang di belakangan, termasuklah kita sebut tadi Yusuf Qardawi, itu termasuk ulama khalaf, belakangan. Jadi dua saja, salaf, khalaf. Jangan yang ketiga, gelap. Ulama gelap. Kadang-kadang dia tidak ulama tapi menonjol-nonjolkan diri ulama. Kadang-kadang orang tak tanya dia bilang pun ini ulama tahu, tak tanya pun. Kalau memang kita ulama, tak payah kita nak istiharkan kita ulama, sendirinya tahu orang. Kalau sudah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, digaya-gayakan, batuk pun macam batuk ulama, digaya-gayakan, jalan pun gaya-gaya ulama, pakaian macam ulama, tak taunya ular dalam semak, membelit dia. Ini terus terang saja, ulama jangan main-main. Makanya saya tidak suka sekali meletakkan nilai, oh ini ulama, ini ulama. Beb, tak semudah itu ulama. Nak meletakkan makam ulama itu janganlah semudah itu. Boleh mengaji, baca Quran, boleh mengajar sikit ulama. Senang beb kalau begitu. Sama juga jangan mudah meletakkan label ustaz, ustazah. Baru mengajar muqaddam sudah ustaz. Baru mengajar alif dua di atas, alif dua di bawain, ustazah. Senang begitu. Jangan. Boleh bawa haji tawaf, boleh bawa tawaf buat sa'i Ustaz Haji Ishaq. Dah bawa orang tawaf buat sa'i, banyak senang. Ada satu ustaz ulama kononnya bawa tawaf, saya dengar dia baca doa tawaf tu pun saya seram. Yang jemaahnya dia ikut aja. Allahumma barik lana fima. Itu kan doa makan itu. Si Arab tengok, saya tengok Arab menggeleng kepala si Syekh. Astagfirullah. Nampak sudah kira ulama. Sudah pakai jubah, pakai sorban, pakai tongkat. Ayo kata Cina. Cepat sangat beb. Dalun wa mudallun. Nanti ini orang sesat menyesatkan pula. Dia suka dipanggil ulama, dia suka dipanggil ustaz. Dia tak tahu tugas tanggungjawab itu apa. Jangan, ini bukan main-main punya. Saya kadang-kadang seram saya dipanggil ustaz-ustaz ini sebenarnya. Maka kadang-kadang panggil bro lagi bagus. Bro, apa khabar bro? Lagi bagus. Takut kita kadang-kadang nak mempertanggungjawabkan itu, takut. Ya, bukan senang. Ini bukan suka-suka, ya. Nah, apalagi yang saya katakan tadi sampai kepada peringkat ulama, Quran itu pun kadang-kadang kita tak hafal, ya. Kalaupun kadang-kadang hafal bacaannya, tapi belum tahu lagi hafal dia punya tafsirannya, asbabun nuzulnya. Jangan pula mentang-mentang hafal Quran, ulama berapa banyak itu budak-budak kecil di Mekah 18 tahun, 10 tahun, 5 tahun hafal Quran. Nah, itu ada itu di budak-budak Indonesia ni, ada umur 4 tahun, 5 tahun. Itu muqaddam dah hafal dia. Ulama ke tu? Oh jangan. Maksud saya ini supaya standar ulama itu dijaga baik-baik, tak sembrono. Bukan asal. Ini pilihan ini ya, ulama, kata Nabi, ulama warasatul anbiya. Kemudian Allah kata apa dalam Al-Quran?
innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Bermakna apa tuan-tuan? Inilah disebut apa? Qadim puji baharu, inilah dia. Qadim puji baharu. Biasanya baharu puji qadim, kita puji Allah, alhamdulillah, subhanallah. Itu baharu puji qadim. Tapi ini ada qadim puji baharu, yakni Allah puji hambanya. Siapa dia? Ulama. Apa kata Allah Al-Quran? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada aku, kata Allah, ialah hambaku yang namanya ulama. Nah, jadi jangan kita cepat terkicuh dengan ulama-ulama, pastikan betul-betul, ya. Nah, baik. Selanjutnya, seperti Al-Hasan Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Ini ulama-ulama salaf, ya. Kalau saya tak silap, beberapa Jumat yang lalu para khatib ada membawa tajuk dalam khutbahnya tentang siapa beliau Al-Auza'i ini. Nah, kalau bapak-bapak ingat lagi khutbah 3 minggu yang lalu, para khatib menyebutkan tentang ulama yang nama Auza'i ini. Betapa hebatnya beliau, ya. Nah, kemudian kira-kira pada kurun keempat hijrah, ulama usuluddin. Dan ulama ini tuan-tuan banyak juga cabang dia. Ada ulama usuluddin, ada ulama fiqh, ada ulama tauhid, ada ulama tasawuf, ada ulama sirah, subhanallah, ya. Nah, jadi tuan-tuan juga, kalau bukan kalau lah, saya tak mau kalau nih, beli buku tuan-tuan, beli kitab, ya. Sekarang dah senang tuan-tuan nak baca kitab. Dulu kita nak baca kitab susah. Pasal apa? Baca kitab Arab gundul. Sudahlah Arabnya gundul, maknanya kan tak tahu, lagi susah kan. Sekarang sudah banyak kitab-kitab ni yang sudah ditranslationkan dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris ada, bahasa Urdu pun barangkali ada, bahasa Perancis pun ada. Coba baca kitab tentang Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah itu maknanya sejarah, sirah kehidupan para sahabat, ya. Kemudian ulama. Nah, itu ada kitabnya yang sudah dipecahkan berapa jilid, tahan 5 tahan 6. Tadi kitab itu besar sebegini, dipecahkan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ya. Nah, hatta kalau di Jawa sana sudah terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nah, ya. Artinya apa? Sudah mudah kita nak baca kitab. Cuman jika ada sesuatu yang kita ragu, rujuk. Jangan pelak bedal sendiri aja. Kemudian kita nak beli kitab ni tuan-tuan, sekarang sebab dunia sekarang ni dah hebat dah. Ilmu-ilmu tidak lagi di dada, internet, Google, hatta juga ilmu itu sudah dalam buku. Oleh kerana itu kalau kita nak beli buku, pastikan siapa pengarang dia itu. Ini pengarang juga. Sebab sekarang ilmu fis sutur. Sepatutnya kata Nabi al-ilmu fis sudur. Sepatutnya ilmu itu di dalam dada. Tapi sekarang dalam buku, maknanya bebas. Karena kebebasan ini kadang-kadang ada anasir atau unsur-unsur yang disebut Israiliyat. Sebab orang-orang Israel ni dia tidak pernah diam berpangku tangan. Liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Sememangnya mereka nak memadamkan sinaran cahaya Islam di muka bumi Allah ini biafwahihim, dengan mulut mereka. Dengan mulut mana? Dengan da'yah mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, melalui buku-buku. Sekali kita baca pula yang kita tidak tahu, yang sekarang disebut apa? Keracunan minda, ya, atau disebut dengan ghazwatul fikrah. Ghazwatul fikrah memerangi ideologi manusia. Sebab mereka nak memerangi dengan cara kekerasan,
kurang berhasil, banyak dapat tantangan, maka mereka pula coba memerangi Islam melalui minda, keracunan minda, kemudian disebut dengan ghazwatul fikrah, memerangi pola pikir manusia. Siapa yang dituju mereka ini? Umumnya anak-anak yang kosong nilai agama, walaupun dia duduk di bangku universiti, yang punya title kadang-kadang PhD, yang doktor, yang insinyur, yang profesor, tapi agama mereka zero. Inilah yang menjadi tali-tali barut mereka, yang sebangsa, yang seagama dengan kita. Mereka ditampil ke depan, yang tidak bermodalkan ketauhidan kepada Allah, hanya bermodalkan minda. Jadi oleh karena itu, sekarang ini perlu kita tekankan Pak Haji Ma'ji, namanya imtek dengan imtak. Nah ini dengar baik, imtek harus ada imtak. Imteknya apa? Ilmu pengetahuan teknologi, itu disebut imtek. Perlu dibarengi dengan imtak, iman dan takwa. Jadilah Anda seorang PhD yang beriman dan bertakwa, jangan PhD saja. Jadilah Anda seorang doktor, tapi dokter yang beriman, yang bertakwa. Jadilah Anda sebagai seorang insinyur, engineering, ya, tapi pastikan beriman, bertakwa. Sebab saya bimbang, engineering dia tahu kalau nak membangun bangunan 70 tingkat. SCG Engineering ini tahu berapa dalam pilingnya, berapa banyak batu yang harus dipakai, besi sebesar apa. Hebat ilmunya itu beb. Dia tahu harus dalam seperti dalam apa pilingnya. Hebat itu. Tapi sayang dia tidak bertakwa. Pada masa yang sama dia lupa pula berapa dalam kuburan dia. Paham itu? Bangunan 70 tingkat dia tahu berapa dalam pilingannya, tapi dia lupa pada masa yang sama berapa dalam kuburan dia. Inilah saya katakan tadi, contoh-contoh seorang engineering mempunyai ilmu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sayang pada masa yang sama dia tidak mempunyai iman dan takwa. Akhirnya hari ini tuan-tuan, banyaklah kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang pintar-pintar. Orang pintar lakukan kerja-kerja itu sebab dia tahu bagaimana cara nak tipu sana tipu sini dengan ilmu yang ada kepada dia. Makanya Nabi awal-awal lagi memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu daripada memiliki ilmu yang tidak berguna, tak bermanfaat. Sepatutnya ilmu menjadikan kita hidup di dunia ini aman, damai, selamat, sejahtera. Tapi hari ini ilmu yang membuat manusia hidup tidak aman, tidak damai. Karena dia pandai buat bom, dibuatnya bom. Orang kampung pandai buat bom, beb. Ngebom sana, ngebom sini. Masjid-masjid kadang-kadang habis dibom dia. Dah tidak bermanfaat lagi ilmu. Nah ini yang bahaya. Jadi sekali lagi, imtek dengan imtak itu adalah seiring dalam hidup kita. Di samping kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus kita punya dasar iman dan takwa. Nah, jadi tadinya apa? Kira-kira pada kurun keempat hijrah, oleh ulama usuluddin, pengertian tersebut ditentukan kepada satu jurusan ilmu, yaitu ilmu yang berkenaan i'tiqad atau disebut dengan ilmu tauhid. Nah, padahal tadi yang namanya sunnah Rasul itu tadi meliputi i'tiqad, amalan, perbuatan, ya. Tapi ulama usuluddin telah mengkhususkan yang perkara-perkara bid'ah ini katanya hanya khusus berkaitan masalah i'tiqad, yakni ilmu tauhid. Dan perkataan sunnah itu dikhususkan kepada orang atau golongan yang mendasarkan ilmu itu atas keterangan Allah dan Rasulnya,
bukan atas akal fikiran. Ini berkenaan i'tiqad. Ini kata ulama usuluddin. Maknanya kalau gitu, masalah bid'ah, masalah perbuatan, masalah amalan, bagi mereka ulama usuluddin tak ada yang namanya bid'ah, terkecuali yang berkaitan masalah i'tiqad. Ya. Masalah i'tiqad itu contoh seperti apa? Seperti yang saya contohkan kemarin. Ada satu pahaman yang mereka kata guru mereka tahu hari bulan kiamat itu. Ini bercanggah dengan i'tiqad. Ya. Sebab menurut i'tiqad kita ahlu sunnah wal jamaah, yang tahu mengenai bila kiamat itu, maknanya tahun berapa, hari bulannya berapa, jam berapa, itu hanya Allah yang tahu. Kalaupun kita yang tahu, umumnya hari kiamat itu berlaku hari Jumat. Itu bukan Rasulullah. Bukan kita pandai-pandai. Nabi tahu hari kiamat itu berlaku hari Jumat. Harinya tahu. Tahun tak tahu, hari bulan tak tahu. Nah, jika ada di antara manusia, siapapun mereka, yang dia tahu hari bulan kiamat jam berapa, tahun berapa, itu hal yang bercanggah dengan i'tiqad. Itu sudah sesat. Itu sudah terkeluar daripada Islam. Sebab yang tahu itu hanya Allah. La ya'lamu illallah. Tidak siapa yang tahu melainkan Allah. Jangan pula tahu-tahuan. Itu bercanggah dengan i'tiqad. Demikian juga masalah i'tiqad. Seperti mereka mengkondem Abu Bakar, mengkondem Umar, mengkondem Utsman bin Affan, kemudian menyanjung tinggi Sayyidina Ali. Ini bercanggah dalam i'tiqad. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu bukan Sayyidina Ali saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan termasuk juga Ali lah. Jadi mereka tidak boleh mengkondem yang lain, menaikkan yang lain. Itu ciri-ciri Syiah namanya, yang juga bercanggah dengan i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hati-hati. Di dalam pahaman Syiah ini ada Quran mereka, Quran tersendiri. Dia tak pakai Quran kita. Di dalam Al-Quran kita ni, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala, mereka jadi Ali. Innallaha Ali. Sesungguhnya Allah dan Ali Maha berkuasa. Nampak? Jadi kita kalau sudah menyelewengkan satu huruf Al-Quran itu, sudah kira terkeluar daripada Islam. Wal'iyadu billah. Ya. Akhirnya, sebagaimana yang diketahui sekarang, perkataan sunnah itu adalah nama bagi orang-orang yang mengikut aliran mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam urusan i'tiqad, masalah ilmu tauhid, dan mereka dinamakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah maknanya jalan Rasulullah. Jamaah maknanya kumpulan, maknanya kumpulan-kumpulan yang mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman tentuan kita perlu juga nanti belajar, ya. Saya rasa kitab kita ini hadis yang ke-29, lama lagi, hadis ini 40, baru nak masuk 29. Berapa lagi? Supaya kena 40? 21? 19 ya? 11 lagi? Oh ya, 11 lagi hadis ni baru habis. Nanti dah habis insyaAllah, saya nak ajarkan kitab ni yang berkenaan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, amin. Jadi nanti baru kita tahu siapa Imam Asy'ari dan siapa pula yang disebut Imam Al-Maturidi dengan lebih jelas. Yang jelasnya Imam Asy'ari adalah beliau pengasas ilmu tauhid. Beliaulah yang menyusun ilmu tauhid.
Yang kita belajar ilmu tauhid itu wujud, kidam, baqa, semuanya itu nafsiyah, salbiyah, makna ma'nawiyah itu beliaulah menyusun ilmu tauhid itu bermula. Kemudian tatkala beliau sudah tiada, dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Imam Maturidi, dan berterusan sampailah saat sekarang ini. Bahwa dari pengertian hadis tersebut dapat diambil satu kesimpulan, yaitu sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Sunnah diperintah supaya diikuti, tetapi bid'ah diperintah supaya dijauhi. Sebab bid'ah adalah sesat. Ibnu Abbas berkata, "Alaika bitaqwallahi wal istiqamah, ittabi' wala tabtadi'." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan tetapkanlah pendirian, ikutilah dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Tapi bid'ah di sini saya katakan sekali lagi, ialah bid'ah yang dilarang, ialah bid'ah dalalah yang membawa kepada kesesatan dan juga membawa kepada kecelakaan. Jadi untuk keseluruhan ni, konklusi yang daripada hadis yang ke-28 ini, saya ingatkan kepada kita semua, manakala kita bercakap masalah bid'ah, kita mesti nak tahu asal usul dia. Jangan kita dengar orang cakap bid'ah. Saya khawatir apa? Kadang-kadang yang bercakap tu pun tak tahu sangat bid'ah tu, dia hanya tahu cakap bid'ah saja. Habis itu dia tak faham. Talqin mayat di tanah perkuburan, mereka kata bid'ah. Padahal Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu tu maknanya talqinkan kamu lah. Talqin tu maknanya ajarkan. Tidak salah dalam Islam kita tidak namanya bid'ah. Di mana bid'ah dia? Apa sebab dikata bid'ah? Nabi tak buat memang, tapi sahabat buat. Takkan semua Nabi nak buat ya? Ada banyak Nabi tak buat, sahabat buat. Kemudian dia kata kenduri tahlil arwah bid'ah. Di mana bid'ah dia? Tapi tentuan, kalaulah tahlil arwah itu menyediakan makanan yang berhubung kait dengan harta peninggalan anak yatim, itu bukan lagi bid'ah, tentu haram. Itu bukan mereka kata, kita pun kata. Oleh karena itu, kalau kita nakkan kenduri arwah itu, setelah kita hidangkan makanan minuman kepada para jemaah yang hadir itu, alangkah etikanya tentuan, yang punya rumah itu bercakaplah sikit, bapak-bapak, ibu-ibu, makan minum yang kami hidangkan di hadapan tuan-tuan ini tidak ada kena-mengena dengan harta peninggalan anak yatim. Ini adalah hasil karya usaha kami ahli bait untuk mensajikan kepada tuan-tuan. Maka sudi apalah kiranya tuan-tuan mencicipi hidangan kami sediakan ini. Mudah-mudahan mendatangkan barakah kepada kita semua. Jadi diterangkanlah punya rumah, makan minum yang disediakan itu tak ada kena-mengena anak yatim. Itu perlu. Makanya kalau kita di Indonesia sana, kalau habis tahlil arwah itu disediakan makanan, tapi yang punya rumah tak bercakap, orang pada balik semua. Seorang tak mau terbabit. Jadi ini hasil keringan anak beranak yang lain. Ya, umpamanya saya sebagai seorang anak ahli musibah, duit poket saya tak ada kena dengan harta ini semua. Saya sajikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pula sudah doakan bapak saya, umpamanya sudah doakan keluarga saya. Maka saya tidak bisa membalas itu semua, maka wajarlah dikasih makanan. Di mana bid'ahnya itu? Jadi itu saya katakan, banyak orang berkata bid'ah itu dia tidak tahu. Ya. Doa di kubur, mendoa orang mati tak sampai. Kalau doa tak sampai kepada arwah yang mati itu, apa sebab Nabi kata manakala kamu melewati kuburan suruh apa? Beri salam kan? Manakala kamu lewat kuburan, kata Rasulullah perkuburan, beri salamlah kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin.
Waktu itu Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka ini mendengar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya pendengaran mereka lebih tajam, lebih terang daripada pendengaranmu. Sesungguhnya penglihatan mereka lebih terang daripada penglihatanmu. Cuman mereka itu tidak boleh menjawab, sebab yang dah mati terputus. Idza mata manu Adam inqata'a amaluhu illa. Ini tengok ya. Manakala mati anak Adam, maka putuslah segala-galanya bagi dia, terkecuali 3 perkara. Sudah putus, ada pula kecuali lagi. Kalau putus, putuslah. Tapi kata Nabi, illa min salasin, terkecuali 3. Pertama apa? Sedekah jariah. Si mati semasa hidup dia pernah melaksanakan amal jariah, dia pernah berinfak ke masjid istighfar nih. Kemudian dia mati, pahala dia infak ke masjid ni mengalir terus sampai juga. Kemudian yang apa lagi? Ala ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya ajarkan ilmu ni kepada bapak ibu sekalian, kemudian saya meninggal dunia, bapak ibu amalkan ilmu yang saya ajarkan, malah diajarkan pula kepada yang lain, maka saya sebagai pengajarnya, walaupun sudah mati, saya dapat. Kemudian wa walidin salihin yad'u lahu, anak yang saleh. Loh, anak yang saleh, kalau tak ada anak, putuskah? Dia anak saleh ada, kadang-kadang anak saleh tak ada, kawan saleh ada, pun sampai juga. Nah, jadi jangan kita bid'ah itu dari mana? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang sudah meninggal. Al-Quran, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu doa siapa? Doa Rasulullah. Rabbana ghafir lana dhunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami, sabaquna bil iman, yang duluan daripada kami beriman. Mana sahabat-sahabat yang sudah meninggal duluan daripada kita beriman, mereka inilah yang sudah mati. Doa. Kemudian apa diajar Rasulullah mensalatkan jenazah? Takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua baca selawat, takbir ketiga apa? Doa. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Sebab yang meninggal ni laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau ramai, Allahumma ighfir lahu warhum. Siapa ngajar tu? Ya Rasulullah. Di mana bid'ahnya doa kepada mati? Nah, jadi banyak dalil-dalil yang perlu. Cuman saya katakan ginilah, bagi yang tak bersetuju, kita tak boleh memaksakan. Tapi jangan tolonglah cepat sangat menghukum bid'ah, dalalah, sesat, masuk neraka. Jangan begitulah. Kalau boleh bab-bab neraka ni, masuk neraka, masuk surga ni, jangan bicaralah kita, sebab itu hak Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seseorang kamu itu dimasukkan ke syurga itu kerana amalmu semata. Qalu, ketika itu sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, adakah juga engkau ya Rasulullah tidak masuk surga itu kerana amalmu? Nabi kata, qala ana, demikian juga, na'am, walaupun saya, kata Rasulullah. Melainkan orang yang dimasukkan ke Allah surga itu ayyagtamidani Allah bifudulin rahmatin, melainkan kata Nabi, orang-orang yang dimasuki Allah Ta'ala surga itu ialah Allah menanamkan sifat rahmat, kasih sayang dalam hatinya. Ini kadang-kadang amal banyak, mulut celupah. Kadang-kadang amal banyak, akhlak tak ada. Menghukum orang cepat je, neraka. Mana rahmat dia? Maka kata Nabi, la yudkhila ahadam minkum amaluhul jannah. Jangan kamu menyangka, kata Rasulullah, kamu masuk surga itu semata-mata amalmu itu. Sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Walaupun aku, kata Rasulullah. Illa, melainkan Allah anugerahkan sifat-sifat rahmat dalam hatinya. Nah, jadi yang memasukkan kita tu rahmat, sifat
Kasih sayang itu termasuklah menghormati pendapat orang lain. Jangan menuduh. Tak setuju tak apa-apa, ya. Engkau boleh belah apa? Kalau tak setuju boleh belah. Tapi pastikan, macam saya katakanlah, Imam Syafi'i dia hormatkan Imam Hanafi. Waktu dia angkat menjadi imam pada waktu salat subuh di kampung Imam Hanafi, sengaja Imam Syafi'i tak baca kunut. Padahal beliau pengasas kunut, kan begitu. Nah, kalau ditanya orang kampung, Tuan, kenapa Tuan pagi ini salat subuh tidak berkunut? Yang kami menjangkaukan tadi, Tuan pasti berkunut. Sebab Tuanlah pengasas kunut itu, kata penduduk kampung waktu itu. Apa kata Imam Syafi'i? Sememangnya saya pengasas kunut, tapi kata beliau, saya hari pagi ini salat adalah di tempat orang yang tidak berkunut, maka saya tidak baca kunut. Itu namanya menghormati. Lebih-lebih lagi kata Imam Syafi'i tunjuk dengan tangannya. Lebih-lebih lagi saya hormatkan beliau ni. Waktu itu Imam Syafi'i tunjukkan makam kuburan Imam Hanafi. Itu ulama tuan-tuan, orang mati pun dia hormat. Ini orang hidup pun disesah dia. Iya, orang hidup pun disesahnya juga. Macam mana? Jadi itulah yang menjadikan umat Islam kita ni tuan-tuan berbalah, berpecah. Bukan masalah usuliyah, tapi masalah furu'iyah. Ini yang masalah takbir. Angkat kata angkat, terserah. Nak baca usolli kata usolli, tak masalah. Yang penting kau salat sudah. Begitulah tuan-tuan, ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita memainkan senjata bid'ah membid'ah ni. Hancur kita. Banyak sudah umat Islam berpecah belah disebabkan tadinya masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah sunatnya sebenarnya. Sunat ini ada kaidah di tuan-tuan. Maka na aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat, banyaklah dia dapat. Yang sunnah kan begitu. Macam Pak Haji pula, sembahyang tadinya sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kemudian diiring pula dengan sunat witir. Yang satu hamba Allah ni hanya sembahyang isya saja, rawatib pun tak ada. Maknanya Pak Haji yang tadi rawatib tentu lebih daripada yang ini. Ada pula Pak Haji ni rawatib saja, tapi Pak Haji ni pula rawatib tambah witir, lebih, kan begitu. Itu kaedah yang sunat. Maka na aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat, banyaklah dia dapat. Tapi kalau kita banyak kadang-kadang mengumpat orang, memfitnah orang, menuduh orang, di sinilah amal itu habis. Jadi kita perpegangi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu biha bin nawajis. Gigitlah, peganglah sunnahku itu. Ada yang diajarkan Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, ya, saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, banyaklah kita membaca kitab. Jangan satu section aja kitab dibaca. Ya, banyakkan baca kitab, ya. Kemudian banyakkan kita mengaji. Mengaji pun jangan kepada satu orang ulama saja. Contoh kalau mengaji kepada ulama fikih, ya. Pak Haji mengaji tak mengaji dengan ulama tafsir. Nampak di situ kelemahan kita. Fikih kata ini, tapi tafsir kata begini. Oleh karena itu ilmu tak cukup. Sekolah tuan-tuan ada tamat, tapi ilmu tak ada habis. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang. Sekarang ni kalau kita sebut aja, wajib keluarkan zakat, wajib keluarkan zakat durian. Orang bilang kita bid'ah nih. Ini mana pula hukum dia ada zakat durian ni? Tak pernah zaman nenek moyang pun, guru kita dulu tak ada ajar pun. Itu amat dari sesat punya orang. Dah. Sebab engkau tak faham keadaan. Mak bapak kita dulu tanam durian untuk dicekik aja. Ya kan? Untuk dimakan aja. Sekarang orang tanam durian bukan untuk cekik, untuk ekspor import. Bermakna wajib engkau keluar zakat, namanya urut tijarah. Zakat harta perniagaan. Usahakan durian. Belut pun wajib zakat, beb. Belut. Sebab belut sekarang sudah diternak dan itu sudah makanan hotel-hotel internasional. Maka wajib keluarkan zakat, namanya urut tijarah. Sesat ke? Nah, ini kadang-kadang masalah itu. Dia tak paham, itu hukum sesat.
Ada orang bilang saya sesat. Ustaz, saya nak tanya, mana Al-Qur'annya? Mana hadisnya yang kata wajib zakat duit dolar Singapura? Nampak tu banggangan dia. Memanglah sampai kiamat kita tak jumpa wajibun zakatun dolarun Singapuriun. Memang tak ada lebih. Tapi ini kita guna kias. Dikiaskanlah mata uang itu dengan emas, kan begitu. Itu perlunya kias. Nah, kalau ikutkan Quran, yang zakat tu gandum. Maknanya orang Jawa tanam padi tak zakat lah. Dia bukan gandum apa? Maka pelajarilah kias, Quran, hadis, ijma', kias. Kias itu apa? Takdiru syai' bisyai'. Maknanya membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Dibandingkanlah mata uang kertas dengan emas. Sebab kertas dengan emas itu sama. Dulu semuanya duit emas. Tapi sekarang orang tukar menjadi kertas. Barangkali senang bawa. Kalau bawa emas kan sumpah uncang kelencing ya. Jadi bikin duit itu saja. Cuman ialah ada kadang-kadang dengan duit ni uang kadang-kadang mata uang drop suka-sukanya. Ya, pasal kertas kan. Tapi kalau emas kan tetap. Oleh karena itu ada setengah-setengah dunia tidak suka uang kertas itu dikembalikan kepada dinar itu. Nah, itu cerita politik ekonomi lah. Saya bukan orang politik ekonomi. Ya, politik menghabisi itu saya. Ekonomi tidak. Tapi begitulah. Ya, banyak ada negeri-negeri yang tidak suka uang kertas itu kembali kepada emas. Sebab uang kertas boleh turun naik. Ini hari turun, besok naik, itu turun naik. Pasal dia kertas. Tapi kalau emas tak. Itu tak masuk. Kita tak masuk golongan itu. Nah, jadi dia boleh senggak kita macam itu. Mana Quran, mana hadis? Kita kata betul lah, Quran tak ada, hadis tak ada. Cuman qiyas itu mesti anak faham. Mentakdirkan sesuatu dengan sesuatu. Ada pula orang tidak lagi mau faham namanya takwil. Takwil itu artinya apa? Mengalihkan makna yang hakiki kepada yang makna yang zahir kepada yang makna hakiki kepada makna yang majazi. Contoh gini ya, dalam Al-Quran itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kita maknakan menurut harfiahnya, sembahlah Allah sehingga kamu yakin. Memang itu makna dia. Mana harfiah dia. Jadi manakala nanti sudah yakin, tonton tak payah sembahyang lagi. Maka ada kumpulan-kumpulan yang tak payah sembahyang. Sebab apa? Dah yakin. Engkau dah yakin? Dah yakin, tak payah sembahyang lagi. Sebab Allah Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah kamu Allah sehingga yakin. Dia tak pakai takwil. Takwil itu maknanya makna hakiki tukar kepada majazi. Ini mesti nak belajar balaghah. Nak belajar nak belajar ilmu tafsir, nak belajar ilmu bayan, nak belajar ilmu badi'. Banyak ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan ayat Quran itu. Adapun makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu sebenarnya ialah sembahlah Allah hingga engkau mati. Al-yaqinu bimakna al-mautu. Yakin yang dimaksudkan Allah Ta'ala itu ialah mati. Jadi maknanya sembahlah Allah hingga mati. Mana dah mati tak payah sembahyang lagi lah, disembahyangkan saja. Itu yang betul. Tapi dia pakai takwil. Tidak ada hak untuk kita nak mentakwil ayat-ayat Quran. Oleh kerana itu, siapa namanya ini ulama Ibn Taymiyah ni tak boleh pakai sangat. Dia kata Allah duduk atas kursi. Di murid tanya, Allah duduk atas kursi itu macam apa Tok Guru? Macam saya ni lah, kata dia. Macam mana kau tengok saya duduk ni kursi? Beginilah Allah. Dah tak boleh lah macam itu. Oleh kerana itu kata ulama Syafi'i, al-kursiyu ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun. Maknanya apa? Kalau sebut kursi, pahamlah kita kursi. Tapi bagaimana kursi Allah, itu kita tak boleh faham, majhul namanya. Itu kita tak boleh mentakwil.
Jadi kalau orang tidak mentakwil nih, yadullah, Anda tak baca Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan di situ bukan tangan macam kita, tapi mereka kata tangan macam tangan kita nih juga. Tangan di situ maknanya bukan tangan macam ini. Jangan kita bayangkan Allah itu bertangan macam tangan kita. Sedangkan kita belajar tauhid, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, wajib Allah Ta'ala itu berlainan. Sifat mukhalafat itu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu berlainan daripada sekalian baharu. Maka mustahil mumasalatu lil hawadis, maka mustahil bersamaan, wajib berlainan. Jadi tangan di situ bukanlah sama dengan tangan kita. Tapi mereka kata kita tak boleh nak tukar-tukar ayat Quran tu, jangan pandai-pandai, durhaka katanya. Tak tahu dia yang jahil. Yadul itu maknanya kekuasaan. Yadullah fauqa aidihim, maknanya situ kekuasaan Allah di atas kuasa kita. Baru betul. Bukan tangan Allah di atas tangan kita. Maksudnya apa itu? Yadu situ maknanya kekuasaan. Sering juga kita gunakan bahasa ini. Saya sekarang Ustaz tak boleh mengaji lagi lah. Pasal apa? Saya sibuk lah. Sibuk apa? Itu saya nak jaga orang-orang yang di bawah tangan saya ni. Ada 10 orang. Tak akan bagi tengok. Tak ada pun bawah tangan mana-mana. Ada ke itu? Di bawah tangan itu maknanya orang yang di bawah kekuasaan dia. Begitulah disebut Allah Ta'ala. Jadi banyak Al-Quran itu maknanya majazi. Jadi tentuan, kalian pahamkan ini, baca lagi kitab. Bahasa yang mudah dipahami, yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang ulama tafsir yang kontemporer. Baca di sana itu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan yang terakhir saya nak sampaikan kepada kita semua ialah berita gembira. Berita gembira ni maknanya minggu depan bercuti. Sebab hari raya. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya. Semoga hari raya yang kita nikmati itu benar-benar mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Dan perbanyakkan berdoa kepada Allah. Semoga kita yang hidup di bumi Singapura yang tercinta ini khususnya, dan di bumi-bumi lain pada umumnya, diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian juga keluarga-keluarga kita yang telah berangkat ke tanah suci Mekah, semoga mereka mendapat haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul, wa tijaratan tabur, dan selamat nanti mereka pulang ke pangkuan kita semua kembali. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma jammilna ya Allah bil afiyah was salamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah. Allahumma farrij hammal mahmumin waqdid daina 'anil madinin wasfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.